Alhamdulillah, malam hari ini saya sangat bersyukur dan sangat bahagia luar biasa. Saya bersama tim Hadroh Sabilu Taubah bisa langsung datang ke Banjarbaru. Bahkan alhamdulillah tadi malam kami bisa ziarah Ka'bah Guru Sekumpul. Bahkan alhamdulillah malam hari ini bisa bertemu dengan ribuan jamaah yang sangat luar biasa ini. Ya Allah, semoga pertemuan ini kelak bisa kita lanjutkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ada cerita menarik, sampai malam hari ini saya bisa hadir di sini. Jadi beberapa bulan yang lalu beliau Pak Sugianto ini datang ke rumah saya. Keadaan istrinya itu masih keadaan hamil. Istrinya masih keadaan hamil. Sekitar beberapa bulan yang lalu, mungkin 6 atau 7 bulan yang lalu. Padahal jadwal saya itu biasanya 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan itu sudah penuh. Tapi waktu istrinya hamil itu, beliau itu tiba-tiba datang ke rumah saya. Dan saya nggak tahu. Biasanya itu kalau saya mau keluar kota atau saya itu mau keluar negeri atau kemana, jadwal kita itu sulit biasanya. Tapi Masya Allah mungkin berkah keikhlasan beliau, niatan beliau niatnya baik. Saya masih ingat Bu Sri Wahyuni itu keadaannya lemes, gini diam. Dikasih jadwal alhamdulillah, enggak dikasih jadwal ya enggak apa-apa. Ya insya Allah nanti, ini bulan apa ini sekarang ini? Bulan April, insya Allah nanti saya akan bisa datang ke sana, saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah Masya Allah malam hari ini ditakdir saya bersama tim Hadroh berkah ini Pak Sugianto ini ulun bisa bertemu pian-pian seberataan ini luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ternyata orang Banjarbaru yang putri-putri ya gemuk-gemuk semua. Luar biasa. Dan akhirnya tadi malam bahkan kita sempat ngobrol-ngobrol. Bersama Pak Sugianto itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Masya Allah luar biasa. Beliau cerita bahwasanya saya itu bisa sampai detik ini, perjuangan saya itu luar biasa. Saya mulai dari kecil, mulai dari dulu itu cita-cita hanya pertama itu operator, bahkan sampai tukang bersih-bersih, operator bersih-bersih bego, tapi berjalan dari hari ke hari penuh dengan kesabaran, taharruku bisobri, melangkahlah dengan kesabaran, ihtamilu bisolah, dan beliau selalu bertahan dengan doa-doa, taqawu bil iman. Dan beliau selalu menguatkan dirinya dengan penuh keimanan, penuh dengan keyakinan bahwasanya manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan jadi, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah sampai detik ini Pak Sugianto bersama keluarganya Masya Allah bisa ditakdir bahkan bisa mengadakan acara sebesar ini. Semoga acara ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan acara malam hari ini acaranya judulnya tasyakuran. Memang dalam hidup ini seseorang itu kalau ingin hidupnya terus bertambah, seseorang itu kalau hidupnya ingin dijauhkan dari bala dan musibahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kunci yang paling inti itu adalah pandai-pandai bersyukur. Ada beberapa ulama mengatakan as-syukru qayyidun lil maujud. Ketika seseorang itu mampu bersyukur, maka syukur itu dapat mengikat nikmat-nikmat yang ada di dalam dirinya. Jadi semisal hari ini Pak Sugianto memiliki anak-anak yang luar biasa, memiliki usaha yang luar biasa, memiliki teman-teman, komandan-komandan yang luar biasa. Ketika Pak Sugianto ini mampu menggunakan nikmat itu dengan syukur, dengan penuh rasa syukur, qayyidun lil maujud, nikmat yang ada ini akan terkunci, terikat. Wa sayyidun lil mafqud,
Dan ketika seseorang itu pandai bersyukur, nikmat yang belum ada di dalam dirinya ini akan terburu. Jadi syukur itu bisa memburu nikmat yang belum ada pada dirinya. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika orang dinaikkan derajatnya oleh Allah, ketika orang ditakdir hidupnya dinaikkan derajatnya oleh Allah, tapi kok orang itu tidak mampu bersyukur, jadi mendapatkan nikmat derajat yang luhur, tapi orangnya tidak mampu bersyukur. Mungkin derajatnya tambah tinggi, dia itu tambah lupa kepada Allah. Derajatnya tambah tinggi atau nikmatnya tambah banyak, dia tambah lupa kepada Allah. Imam Abu Hazim mengatakan, kullu nikmatin la tuqribu minallahi azza wa jalla fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat itu akan menjadi musibah. Nikmat itu akan menjadi masalah. Nah, banyaknya orang itu biasanya hidupnya itu biasanya kalau suksesnya enggak lama. Kalau derajatnya tinggi, derajatnya enggak lama. Ini karena apa? Biasanya dia itu tidak mampu menggunakan nikmat itu dengan baik. Salah satu tanda kalau orang itu benar-benar bersyukur apa? Sorfun ni'am li ta'atillah. Orang itu mampu menyalurkan nikmat itu untuk menuju ketaatan kepada Allah. Ya seperti yang diperjuangkan Pak Sugianto pada malam hari ini. Dapat rezeki, anak yang soleh solihah, dapat anugerah keturunan yang soleh solihah, dapat anugerah usaha yang diberi kelancaran oleh Allah, yang diperjuangkan dengan susah payah, kemudian mampu naik derajatnya, dibuat membahagiakan. Masyarakat sekitarnya diundangkan, Ustadz yang lumayan ganteng, Bangas Banar ini, dari Blitar ini, Bungas Banar, Bungas Banar ini. Akhirnya ibu-ibu seneng, ini semua jamaah ini seneng. Lah ini termasuk sorfuni amli ta'atillah, dibuat ngaji, dibuat sholawatan. Kalau beliau tidak mampu bersyukur, pasti nikmat ini tidak digunakan untuk kegiatan seperti ini, tapi mungkin untuk foya-foya atau bahkan untuk kemaksiatan, yang sifatnya kemaksiatan itu menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah orang itu kalau pandai mensyukuri nikmat, nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejalan dengan apa yang dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum. Orang kalau pandai bersyukur nikmatnya akan semakin tambah. Tapi kalau orang itu hidupnya hanya ngeluh, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka adab-adab Allah itu akan semakin turun di dalam diri orang tersebut. Na'udzubillah min dalik. Dan alhamdulillah luar biasa. Ini Ahmad Ziandra Sugianto ini insya Allah ini akan menjadi orang hebat ini. Karena berkah kelahiran anak ini, ulun bisa ketemu pian-pian ini. Sekeberataan. Seberataan, bisa ketemu pian-pian seberataan ini luar biasa. Dan yang diperjuangkan Pak Sugianto ini luar biasa loh. Ini beliau ini sebelum acara ini, waktu bulan Ramadan kemarin, beliau kan mantan supir bego juga dulu, sebelum sukses seperti ini. Jadi bulan Ramadan kemarin dibego sendiri loh ini. Iya, dibego sendiri, poso-poso itu, puasa-puasa itu dibego sendiri, diratakan sendiri, biar jamaah ini nyaman. Masya Allah luar biasa. Ini perjuangan seorang ayah demi ingin memiliki anak yang soleh, yang luar biasa. Masya Allah, besok pasti kalau sudah besar Ahmad Ziandra Sugianto melihat acara ini, video ulang acara ini, insya Allah anaknya akan bangga dan semoga menjadi waladun solihun yad'ulah min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin Allahumma amin. Tapi ya memang sebagai orang tua memang harus seperti itu. Selain memang tasyakuran akikoh ini adalah sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi tasyakuran akikoh ini adalah salah satu ikhtiar. Gimana kita itu memiliki anak yang luar biasa atau keturunan yang luar biasa.
Sejalan dengan apa yang didakwakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Ma min maulidin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada manusia yang terlahir di dunia ini kecuali dalam keadaan suci. Artinya apa? Seluruh manusia yang dilahirkan di dunia ini semuanya itu berawal dari keadaan suci. Keadaannya itu bersih. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Bahkan orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut itu kemudian menjadi Yahudi, menjadi Nasrani. Ini yang menjadikan ya orang tuanya sendiri. Artinya ikhtiar orang tua untuk menjadikan seorang anak ini anak yang kuat keimanannya, anak yang kuat keislamannya, anak yang muttaqin, anak yang muslimin, anak yang istiqomah, anak yang soleh, anak yang solihah. Ini tergantung orang tuanya. Makanya kegiatan malam hari ini saya anggap bukan kegiatan yang berlebihan. Ini salah satu ikhtiar orang tua, gimana berkah doa-doa panjenengan semua, Ziandra Sugianto ini kelak menjadi anak yang birrul walidain, anak yang berbakti kepada orang tuanya dan kelak dapat memuliakan orang tuanya. Amin Allahumma amin. Dan ketika sudah diakekoi seperti ini hikmahnya juga banyak. Rasulullah mengatakan an Samurah bin Jundub. Dari Samurah bin Jundub beliau mengatakan anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata kepada beliau bahwasanya kullu hulamin murtahanun, setiap anak itu tergadaikan biaqikotihi dengan akikohnya. Jadi anak itu sebenarnya tergadaikan dengan akikohnya. Lah maksudnya murtahanun di sini itu apa? Maksudnya tergadaikan itu apa? Tergadaikan syafaatnya kepada orang tuanya. Artinya apa? Manusia, setiap anak Adam ini kan adalah orang-orang atau makhluk yang bernyawa. Benar apa enggak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Murtahanun di sini pendapat ulama yang pertama, ketika anak itu belum diakekoi, maka ketika anak itu kelak diinginkan oleh Allah atau ketika anak itu kelak meninggal, anak ini tidak bisa mensyafaati kedua orang tuanya. Tapi kok sebelum balik, kesunahan yang dibebankan kepada orang tuanya ini sudah dilaksanakan dengan akikohnya. Insya Allah ketika kelak mungkin usia tua Pak Sugianto sudah tidak ada, kemudian anaknya juga sudah tua kemudian tidak ada. Ketika Pak Sugianto itu mungkin di yaumil hisab atau apa, anak ini bisa membantu orang tuanya. Semoga anak-anak kita semua mampu mensyafaati kita kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Tapi kalau belum diakekoi, kok semasa muda, semasa balik itu kok belum diakekoi, maka ya ketika anak ini dikersakne oleh Allah atau diinginkan oleh Allah ya tidak bisa. Dan batasan kesunahan itu sampai anak itu usia balik. Ketika sudah balik, kesunahan sudah tidak dibebankan kepada orang tuanya. Nah, menurut pendapat ulama yang nomor 2, murtahanun, anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Murtahanun di sini itu apa? Keselamatannya tergadaikan. Saya mau tanya, seluruh jamaah yang hadir ini ketika memiliki keturunan, ketika memiliki anak, pengen anaknya selamat atau tidak? Pengen toh? Entah itu selamat dari musibah dan bala, selamat dari kefakiran, selamat dari mara bahaya.
Pasti semua orang tua menginginkan anaknya selamat. Bahkan semua orang tua menginginkan anaknya lebih mulia daripada dirinya. Betul? Ya iya. Nah, ketika anak itu kok belum diakekoi, maka keselamatannya tergadaikan. Artinya apa? Ketika anak itu sudah diakekoi, sebelum dia balik oleh orang tuanya, insya Allah anak itu keselamatannya akan terjamin. Terjamin, dia itu akan terjaga, dia itu akan dalam pergerakannya insya Allah selalu dalam jalan kebaikan, diberi kemudahan. Semoga berkah acara ini seluruh yang memberi keturunan anaknya selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Dan menurut pendapat ulama yang ketiga, ketika anak itu sudah diakekoi, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Yang mana ketika anak itu bermaksiat, syahwat yang ada itu pasti dorongan dari syaitan. Lah insya Allah ketika anak sudah diakekoi, kayak acara pada malam hari ini, insya Allah anak itu akan dijauhkan dari godaan syaitan. Semoga seluruh jamaah yang hadir anak-anaknya dijauhkan dari godaan setan. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil wa dawaiha شفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari sekali lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد. Luar biasa semangatnya sampai keleknya robek. Mak-mak yang di sini keleknya robek. Alhamdulillah. Izin saya pengen tanya, tadi kayak ada yang ada bawa kaos gambar saya itu di sana ya. Mana tadi? Putih. Lah itu loh. Itu orang mana itu? Oh itu loh. Coba yang baju putih itu dikasih mic itu. Kaos putih itu tadi loh. Lah itu loh. Sana. Alhamdulillah. Tadi siang kayak nggak ada orang ya. Sekarang kok penuh kayak gini. Full. Kira-kira pengen saya kesini lagi enggak ini? Kapan?
Oktober. Oh, Oktober. Pak Danrim juga semangat ini Pak Danrim. Wah, siapa ini yang borong? Pak Bos. Wah, diborong Pak Sugianto semua ini. Wah, ini benar-benar tasakuran ini ya. Berdiri, tolong berdiri yang tadi dipanggil Gus Ikdam. Berdiri. Yang bawa kaos putih lah biar tahu. Mic-nya tolong dikasihkan. Lunglungan ini apa basa Banjar? Dikasihkan. Sudah Bu, dikasihkan. Ah, dilempar. Lah. Wah. Esnya jangan dilempar loh. Nanti dilempar kehujanan semua itu. Wah, diborong sama tuan rumah ini. Hebat. Yo, salam, coba perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ini? Nama saya Deni Nur Susilandari, panggilannya Nur. Asli orang Banjar? Aslinya Klaten, Gus. Terus di sini ikut siapa? Bersuamikan orang Banjar. Sudah berapa tahun di Banjar? Alhamdulillah sudah 13 tahun. 13 tahun. Suami paham bahasa Jawa? Sedikit. Sedikit. Lah Mbak Nur nggak pernah mudik? 3 tahun yang lalu, Gus. 3 tahun yang lalu. Putranya berapa Mbak Nur? Baru 1, Gus. Lah ini dapat kaos saya dari mana itu? Kaos gambar saya itu? Ini dari teman saya. Beli di mana itu? Kebetulan saya dapat kiriman dari bule saya asli dari Blitar, Gus. Wah, sampai dapat kiriman, tepuk tangan, luar biasa. Sampai nyari kaos dari Blitar sana ya, luar biasa. Oke, kebetulan Sidin datang waktu haulan kemarin, Gus. Gimana? Main ke sini terus bawain oleh-oleh untuk anak-anak saya ini. Masya Allah, luar biasa. Pernah ke rumah saya? Enggak, Gus. Belum. Pernah, Gus. Kenapa kok pengen beli kaos gambar saya itu gimana ceritanya? Mengikuti sudah lama? Saya awalnya kenal sampean itu dari suami, Gus. Kebetulan suami saya asli orang Blitar. Oh, suami orang Blitar. Kalau ibu yang ini asli orang Banjar? Asli Klaten, Gus. Klaten, Jawa Tengah. Enggak, yang sebelahnya. Iya. Asli Banjar. Iya. Asli Banjar, suaminya Asli Blitar. orang Blitar. Iya. Kalau Mbak Nur Klaten, suaminya orang sini. Nggih. Oh gitu, siap. Saya pusing ngaji di Banjar itu, belum bisa bahasa Banjar masalahnya. Ulun masih bingung. Mbak Nur, rumahnya mana rumahnya? Rumahnya di sini, Gus. Komplek Gria Pesona Bayangkara. Tetangganya Pak Anto. Mohon izin, Pak. Siap. Doanya untuk Ahmad Ziandra Sugianto apa doanya? Semoga jadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Kebanggaan untuk kedua orang tua dan keluarganya. Amin. Ya, ini dapat rezeki. Ini sodakohnya Pak Anto ini. Buat anaknya ini. Alhamdulillah, terima kasih. Satu-satu nanti, amplopnya satu-satu. Nggih. Untuk Mbak Nur sama Mbak siapa itu? Cinta, Gus. Mbak Sinta, ya. Seneng nggak ini diadakan acara Sabilul Tobah di sini? Alhamdulillah, senang sekali Gus, bersyukur sekali. Nanti kalau Ibu dan Bapak mengadakan acara lagi, mudah-mudahan Gus Idham di sini dipanggil kembali ke sini. Amin. Siap. Insya Allah lah nanti ke depan.
bulan apa gitu, insya Allah ya. Amin. Kalau tahu orangnya semangat kayak gini, wah besok nanti soundnya kita tambahi yang lebih banyak nanti. Amin. Sama Bos Antok biar tambahi sampai sekecamatan. Wah. Amin. Luar biasa, ya udah gitu aja ya. Oke. Ya, Gus mohon izin, Ulun mau minta tanda tangan Gus Idham di kaos. Oh iya ya, Ulun siap Ulun. Terima Ulun kasih. siap. Terima kasih Gus. Ya, nanti dikasihkan siapa? Dikasihkan Mas Jibur atau siapa ya? Terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dikasihkan.